Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi statistik pada Microsoft Excel. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja. Nah, ini fungsi statistik pada Microsoft Excel masih ditujukan untuk kelas 11 jurusan MIPA IPS, mata pelajaran bimbingan TIK. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami fungsi menu dan ikon dalam rumus fungsi statistik, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah penggunaan rumus fungsi statistik, dan siswa mampu mempraktekkan rumus fungsi statistik dalam data. Apa itu fungsi statistik? Fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari jumlah seluruh nilai tertinggi, nilai terendah, menghitung rata-rata nilai, dan menghitung jumlah dari suatu data yang berisi angka-angka. Nah, ini simbol-simbolnya. Sum, ya. Sum itu digunakan untuk menjumlahkan semua nilai dalam data yang disorot. Max itu mencari nilai tertinggi, min itu mencari nilai terendah, average itu mencari nilai rata-rata, dan terakhir count itu menghitung jumlah data. Nah, supaya lebih paham kita langsung ke contoh. Oke, di sini ada sebuah tabel. Bisa diperhatikan. Di sini saya ambil sampel 5 siswa dan sampel 4 mata pelajaran. Jika yang diminta adalah data di samping, berarti itu kemungkinan datanya akan dipilih secara horizontal. Dan jika data yang diminta itu berada di bawah, seperti ini, berarti data yang akan disorot adalah data secara vertikal. Oke, kita mulai saja dari total nilai. Ini untuk per siswa. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika dari atas sampai ke bawah rumusnya sama, yang diminta sama, berarti kita cukup mengerjakan pada baris pertama saja. Untuk total nilai, gitu kita buat rumus sama dengan sum, buka kurung, rank, tadi rank, berarti rank kita maksud di sini adalah mulai dari mata pelajaran PAI sampai mata pelajaran bahasa Inggris. Ini disorot semua, ini akan membentuk sebuah rank. Tutup kurung. Nah, ini artinya ranknya mulai dari sel C5, ingat materi sebelumnya, C5 sampai F5. Titik 2 ini mewakili kata-kata sampai. Enter. Lanjut ke rata nilai sama dengan average, kita eja saja A, B, E, R, A, G, E. Buka kurung, ranknya masih sama. Ya, dari C5 sampai F5 jangan dimasukkan G5. Karena G5 ini bukan data. Tutup kurung, enter. Next, nilai tertinggi sama dengan max. Buka kurung. Masih data yang sama, C5 sampai F5, jangan diambil data ke bawahnya. Tutup kurung, enter. Terakhir sama dengan min, buka kurung, tetap data yang sama, C5 sampai F5, tutup kurung, enter. Nah, bagaimana dengan siswa lainnya? Kita cukup memblok data pertama, kemudian kita sorot. Ingat, pointer diletakkan pada bagian sebelah sini, kanan bawah ini. Nanti pointernya akan berubah jadi tanda plus hitam, kemudian ditahan mouse-nya, diklik, tarik ke bawah. Selesai. Dan ini juga akan menghemat waktu dalam pengerjaannya. Kebetulan di sini baru 5 siswa. Seandainya ada 1000 siswa, berarti kita tinggal menarik sekali tekan. Bisa kebayang cepat kerjanya kan? Oke, kita lanjut rumus di bawahnya. Itu ada total nilai, rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah data. Nah, di sini kita akan mencari nilai-nilai dari per mapelnya, per mata pelajarannya. Dari kiri ke kanan itu sama rumusnya, berarti kita cukup mengerjakan pada kolom yang pertama saja. Oke, sama dengan total nilai, berarti kita gunakan sum, buka kurung,
Kalau tadi kita menyorot dari kiri ke kanan, sekarang kita menyorot dari atas ke bawah. Tutup kurung, enter. Rata nilai sama dengan average, average, buka kurung, sorot, tutup kurung, enter. Untuk nilai terendah sama dengan, maaf, di sini nilai tertinggi ternyata, sama dengan max, buka kurung, sorot dari siswa Alfian sampai siswa Erlangga. C5 sampai C9 berada dalam satu kolom. Tutup kurung, enter. Nilai terendah sama dengan min, buka kurung, sorot dari C5 sampai C9. Satu kolom, tutup kurung, enter. Terakhir, jumlah data, count. Sama dengan count, buka kurung, sorot dari C5 sampai C9. Ingat, ini tidak boleh dilakukan karena yang di bawah ini bukan data. Data hanya berlaku sampai nomor 5 atau sampai baris ke-9 pada tampilan lembar kerja Microsoft Excel-nya. Oke, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah dapat semua rumusan. Ingat, dari kiri ke kanan, jika rumusnya sama, kita tidak perlu mengerjakannya satu persatu, tinggal kita klik di sini, tahan mouse kirinya, geser ke kanan, selesai. Supaya tampilannya lebih menarik, kita letakkan dia di rata tengah. Kita pilih alignment center. Yang tadi juga seperti itu, kita letakkan di rata tengah karena dia berupa angka, lebih cantik kalau perataan teksnya berada di tengah. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi fungsi statistiknya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.